Perkenalkan, nama saya Sarah Firda Subrata dengan NIM 20103225. Perkenalkan, nama saya Nikoma Indah Sari Karyani dengan NIM 20103308. Perkenalkan, nama saya Niwayan Mita Damayanti dengan NIM 20103206. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Suci Surani Kusuma Dewi dengan NIM 20103242. Perkenalkan, nama saya Lumeta Chandra Dewi, NIM 20103231. Perkenalkan, nama saya Ika Dedi Tuaritya, NIM 20101096. Perkenalkan, nama saya Dita Nur Aisyah dengan NIM 20103240. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu proyek analis tentang sistem kesehatan online. Kesehatan online ini dibuat dengan menu login, chat dokter, pembelian obat, pembayaran, dan janji dokter. Proyek UAS kami kali ini bisa dapat digunakan untuk konsultasi dengan dokter secara online melalui aplikasi ataupun website agar lebih efisien dan efektif, dan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah karena masih masa pandemi. Saya akan menjelaskan tentang tabel rekrutmen dari sistem kesehatan online. Di tabel ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada jenis rekrutmen. Jenis rekrutmen dibagi menjadi dua, yaitu user rekrutmen, yaitu user yang melakukan. Kemudian ada sistem rekrutmen, yaitu sistem yang melakukan perintah. Selanjutnya ada prioritas, yaitu urutan seberapa pentingnya urutan rekrutmen. Yang terakhir ada tipe rekrutmen. Tipe rekrutmen dibagi menjadi dua, ada FR dan ada non-FR. FR yaitu jika proses ini dihilangkan, maka proses selanjutnya tidak akan berjalan. Dan non-FR atau non-function recruitment, yaitu jika proses tidak berjalan, tetapi perintah selanjutnya akan tetap berjalan. Dimulai dari menu login. Yang pertama, sistem menampilkan forum login. Jenis rekrutmennya adalah sistem rekrutmen, terus prioritasnya high, tipe rekrutmennya function recruitment. Yang kedua, user menekan tombol login, user recruitment. Medium, function recruitment. Kemudian user mengisi username dan password. User recruitment, high, function recruitment. Sistem dapat memeriksa username dan password. Sistem recruitment, high, dan function recruitment. Sistem menampilkan halaman utama. Sistem recruitment, prioritas high, dan function recruitment. Selanjutnya, menu chat dengan dokter. Yang pertama, user dapat memilih chat dengan dokter. User recruitment, prioritas high, function recruitment. Sistem menampilkan halaman pilihan dokter. Sistem recruitment, high, function recruitment. User memilih dokter sesuai kebutuhan. User recruitment, prioritas high, function recruitment. Sistem menampilkan halaman chat dengan dokter. Sistem recruitment, high, function recruitment. User dapat memilih selesai chat dengan dokter. Jenis rekrutmennya user, prioritasnya medium, tipenya non-function recruitment. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tabel rekrutmen. Untuk rekrutmen pembelian obat, nomor 1, 3, 4, 5, dan 7, jenis rekrutmennya adalah sistem rekrutmen. Karena sistem yang mengerjakan, prioritasnya adalah HID dan tipe rekrutmen FR. Sedangkan nomor 2 dan 6, jenis rekrutmen user rekrutmen. Karena user yang menjalankan, prioritasnya HID dan tipe rekrutmennya adalah FR. Kemudian untuk rekrutmen melakukan pembayaran, nomor 1 sistem menampilkan menu pembayaran, jenis rekrutmennya sistem rekrutmen, prioritasnya HID dan tipe rekrutmennya FR. User memilih metode pembayaran, jenis rekrutmennya user rekrutmen, prioritasnya HID dan tipe rekrutmennya FR. Sistem menampilkan rincian pembayaran, jenis rekrutmennya sistem rekrutmen, dan prioritasnya HID, tipe rekrutmennya FR. User melakukan pembayaran, jenis rekrutmennya user rekrutmen, prioritasnya HID dan tipe rekrutmennya FR. Untuk rekrutmen janji dengan dokter, nomor 1, 3, 5, dan 7 jenis rekrutmennya adalah user rekrutmen karena user yang mengerjakan. Prioritasnya nomor 1 dan 3 medium, sedangkan nomor 5 dan 7 high. Kemudian nomor 2, 4, 6, dan 8 jenis rekrutmennya sistem rekrutmen, prioritasnya high, dan tipe rekrutmennya FR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel pengelompokan rekrutmen. Pada kode rekrutmen R1 sampai R5 itu termasuk ke dalam use case login. Selanjutnya yaitu kode rekrutmen R6 sampai R10 itu masuk ke dalam use case chat dengan dokter. Selanjutnya itu kode rekrutmen R11 sampai R17 itu termasuk use case pembelian obat. Selanjutnya kode rekrutmen R18 sampai R21 termasuk ke dalam use case melakukan pembayaran. Nah, yang terakhir itu kode rekrutmen R22 sampai R29 itu masuk ke dalam use case membuat janji dokter. Mengapa dapat dikelompokkan seperti ini? Karena masing-masing dari rekrutmen memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk menjadi suatu use case. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Dimulai dengan user melakukan login, kemudian divalidasi oleh sistem. Kemudian, sistem akan menampilkan menu chat dengan dokter. Pada menu chat dengan dokter, user melakukan konsultasi dengan dokter yang sudah dipilih. Pada menu ini sudah include dengan menu pembayaran. Pada menu pembayaran sudah include dengan menu pembelian obat.
Pada menu ini, sistem melakukan konfirmasi pembelian obat kepada apotik, lalu obat dikirim kepada user. Selanjutnya terdapat menu janji dokter, di mana user melakukan janji dengan dokter yang kemudian divalidasi oleh sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram di menu login. Dimulai dengan sistem menampilkan menu login, selanjutnya user dapat memilih menu login dengan menginput username dan password. Kemudian sistem dapat memvalidasi username dan password. Bila username dan password salah, sistem akan meminta user untuk kembali menginput ulang username dan password. Namun jika benar, sistem akan menampilkan menu utama. Selanjutnya akan menjelaskan tentang activity diagram pada menu chat dokter. Dimulai dengan user dapat memilih menu chat dokter, selanjutnya sistem dapat menampilkan pilihan dokter spesialis yang dibutuhkan. Kemudian, sistem dapat menampilkan halaman chat dengan dokter. Pada bagian akhir, user dapat memilih chat selesai atau chat dapat dilanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram menu pembelian. Dimulai dari sistem menerima resep dokter, kemudian user mengkonfirmasi pembelian obat, kemudian sistem mengkonfirmasi pembelian obat ke apotik, kemudian sistem mengkonfirmasi apotik yang tersedia, kemudian sistem menampilkan kolom alamat. Selanjutnya, user menginput atau memasukkan alamat penerima, kemudian sistem mengkonfirmasi pengiriman obat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram menu pembayaran. Yang pertama, sistem menampilkan menu pembayaran, kemudian user memilih metode pembayaran, kemudian sistem menampilkan rincian pembayaran, kemudian user melakukan pembayaran. Saya akan membahas activity diagram tentang janji dengan dokter. Pertama, user memilih menu janji dokter. Kedua, sistem menampilkan pilihan rumah sakit, dokter, serta layanan. Setelah sistem, lalu user memilih rumah sakit, dokter, serta layanan. Dan sistem menampilkan penjelasan tindakan serta waktu. Lalu, user memilih waktunya. Setelah memilih waktu, sistem menampilkan rincian dari janji, dan user mengkonfirmasi dan menekan simpanan. Lalu, sistem akan menyimpan data. Selesai. Saya akan menjelaskan sekuen diagram. Sekuen diagram sendiri biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario dari sebuah event untuk menghasilkan output dan untuk menghasilkan perubahan apa saja yang terjadi secara internal atau output apa yang dihasilkan. Langsung saja saya akan menjelaskan sekuen diagram dari sistem aplikasi kesehatan. Di sini terdapat sekuen diagram. Yang pertama, login, chat dengan dokter, pembelian obat, melakukan pembayaran, dan membuat janji. Di sini pertama login. Dari yang pertama, sistem menampilkan menu login kepada user. Selanjutnya, user menekan tombol login pada menu login. Kemudian, user mengisi form dari menu login, dikonfirmasi username passwordnya ke rekan login, lalu memeriksa username login dari controller. Kemudian, redirect ke menu utama. Pada menu utama akan ditampilkan halaman menu utama kepada user. Selanjutnya, chat dengan dokter. Di sini user dapat memilih chat dengan dokter. Kemudian, sistem menampilkan halaman pilihan. Selanjutnya, user memilih dokter sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, sistem menampilkan halaman chat dengan dokter. Kemudian, user dapat memilih selesai chat. Nah, di sini user bisa menyelesaikan chat melalui halaman chat. Kemudian, kembali ke menu konsultasi chat dengan dokter. Selanjutnya, sekuen diagram pembelian obat. Di sini terdapat user, controller menu pembelian, controller pembelian, form, dan database update. Yang pertama, sistem menerima resep dokter. Kemudian user mengkonfirmasi, lalu sistem mengkonfirmasi resep dokter tersebut, ketersediaan obat. Kemudian sistem menerima konfirmasi dari pihak apotek yang tersedia. Selanjutnya, sistem menampilkan form alamat. Di sini sistem dari form alamat ditampilkan pada user. Kemudian user memasukkan alamat, kemudian diinputkan ke controller, lalu ditampilkan lagi melalui form alamat, kemudian dikonfirmasi alamat penerima ditampilkan pada menu pembelian, langsung pada menu pembelian ditampilkan bukti pengiriman kepada user. Selanjutnya, sekuen diagram pembayaran. Nah, di sini terdapat user, controller menu pembayaran, controller pembayaran, halaman pembayaran. Nah, di sini sistem menampilkan menu pembayaran, kemudian user memilih metode pembayaran, lalu sistem menampilkan rincian pembayaran, dan user melakukan pembayaran melalui menu pembayaran, memprosesnya di controller, lalu menampilkan lagi, lalu disimpan pada controller menu.
Selanjutnya, sequence diagram membuat janji dengan dokter. Di sini terdapat user, controller menu buat janji, dan menu pilihan rumah sakit. Di sini terdapat database rumah sakit dan exception control. Kemudian user memilih buat janji dengan dokter. Selanjutnya sistem menampilkan menu pilihan. Kemudian user memilih rumah sakit atau dokter serta layanan yang dibutuhkan. Di sini user memilih dokter atau layanan yang dibutuhkan. Kemudian diambil dari database dokter atau rumah sakit. Kemudian diambil ke kontrol menu, langsung ditampilkan pada menu pilihan rumah sakit. Kemudian sistem menampilkan penjelasan tindakan serta waktu untuk janji. Selanjutnya user memilih waktu untuk janji. Kemudian sistem menampilkan rincian janji. Untuk rincian janji di sini dari controller menuju ke menu rumah sakit, menu pilihan rumah sakit langsung ditampilkan kepada user. Selanjutnya user mengonfirmasi dengan menekan tombol janji. Di sini user mengonfirmasi menekan tombol janji pada menu pilihan dokter atau pilih layanan. Langsung dikonfirmasi ke controller, lalu data pasien disimpan ke dalam database rumah sakit. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akan menjelaskan kelas diagram. Di sini memiliki 5 komponen. Yang pertama ada user, memiliki 4 atribut dan 2 operasi, yaitu konsultasi dan membayar. User akan melakukan konsultasi dengan dokter, dan jika user membeli obat, maka user akan melakukan operasi, yaitu membayar. Komponen admin di sini terdapat 2 atribut serta 2 operasi, yaitu mencari dokter dan mendata data dari user serta obatnya. Komponen admin terhubung kepada semua komponen yang ada, serta sebagai penghubung user dan dokter. Komponen dokter terdapat 3 atribut serta 2 operasi, yaitu memberi konsultasi dan memutuskan. Dokter yang terhubung maka dapat memutuskan penyakit serta obatnya. Pada komponen apotek terdapat 4 atribut serta hanya terdapat 1 operasi, yaitu menjual. Apotek memiliki hubungan dengan admin. Yang terakhir atau transaksi hanya terdapat atribut serta memiliki hubungan dengan user dan admin. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf dan terima kasih.